Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami dengan judul Abu Bakar As-Siddiq dengan anggota kelompok 1 yang pertama Afra Sanafisah, yang kedua Ahmad Kudulori, dan yang ketiga Dwi Faidatul Khairiyah. Langsung saja, yang pertama ada pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Para ulama menyebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq merupakan satu-satunya sahabat Nabi yang pernah menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai imam sholat. Pesan secara tersirat bahwa Abu Bakar memang layak menggantikan Rasulullah. Proses pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama menunjukkan betapa seriusnya masalah suksesi kepemimpinan dalam masyarakat Islam pada saat itu. Dikarenakan suku Arab, kepemimpinan mereka didasarkan pada sistem senioritas dan prestasi, tidak diwariskan secara turun-temurun. Abu Bakar As-Siddiq adalah Khulafaur Rasyidin yang pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Pasca pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ia diberi gelar dengan Khalifat Rasulillah, pengganti Rasulullah. Hal ini menunjukkan bahwa Abu Bakar tidak mengklaim dirinya sebagai pemimpin umat Islam atau Amirul Mukminin. Adapun gelar Amirul Mukminin baru ada ketika kekhalifahan Ar-Rasyidin berada di bawah sahabat Umar bin Khattab. Sistem pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun fase permulaan dari kekhalifahan Abu Bakar penuh dengan kekacauan, beliau tetap berkeras melanjutkan rencana Rasulullah SAW untuk mengirim pasukan ke daerah Syria di bawah pimpinan Usama bin Zaid. Beliau berpendapat bahwa itu rencana Rasulullah dan demi memantapkan keamanan wilayah Islam dari serbuan Persia dan Bizantium. Langkah politik yang 5 ditempuh Abu Bakar itu adalah sangat strategis dan membawa dampak yang sangat positif dan sukses. Selanjutnya, melakukan ekspansi ke daerah Irak dan Suriah. Ekspansi ke Irak dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid, sedangkan ke Suriah dipimpin oleh Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan, dan Syurahbil bin Hasan. Pasukan Khalid dapat menguasai Al-Hirah pada tahun 634 Masehi. Akan tetapi tentara Islam yang menuju Syria, kecuali pasukan Amr ibn As, mengalami kesulitan karena pihak lawan yaitu tentara Bizantium memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dan perlengkapan perangnya jauh lebih sempurna. Untuk membantu pasukan Islam di Suriah, Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid segera meninggalkan Irak menuju Suriah dan kepadanya diserai tugas memimpin seluruh pasukan. Khalid mematuhi instruksi Abu Bakar. Mereka berhasil memenangkan pertempuran, tapi sayang kemenangan itu tidak sempat disaksikan oleh Abu Bakar karena ketika pertempuran itu sedang berkecamuk, beliau jatuh sakit dan tak lama kemudian beliau meninggal dunia. Yang terakhir adalah usaha-usaha yang dilakukan dalam stabilisasi pemerintahan. Pada masa awal pemerintahan Abu Bakar, terjadi berbagai kekacauan dan pemberontakan, seperti munculnya orang-orang murtad, beberapa orang yang mengaku sebagai nabi, pemberontakan dari beberapa kabilah Arab, dan banyaknya orang-orang yang enggan membayar zakat. Yang pertama, munculnya orang-orang murtad. Munculnya orang-orang murtad disebabkan oleh keyakinan mereka terhadap ajaran Islam yang belum begitu mantap. Selain itu, wafatnya Nabi Muhammad juga turut menggoyahkan keimanan mereka. Yang kedua, beberapa orang yang mengaku sebagai nabi. Masalah nabi palsu sebenarnya sudah ada sejak Nabi masih hidup, tetapi kewibawaan Nabi menggetarkan hati mereka untuk melancarkan aktivitasnya. Yang ketiga, pemberontakan dari beberapa kabilah Arab. Pemberontakan kabilah Arab disebabkan oleh keanggapan mereka bahwa perjanjian perdamaian dibuat bersama Nabi secara pribadi, dan perjanjian tersebut berakhir dengan wafatnya beliau. Mereka menganggap tidak perlu lagi taat dan tunduk kepada penguasa Islam yang baru. Yang terakhir adalah orang-orang yang enggan membayar zakat. Orang yang enggan membayar zakat disebabkan karena mereka beranggapan bahwa zakat itu hanya upeti yang tidak patut diwajibkan atas setiap orang merdeka.
Sekian dari kami, kelompok 1, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.